mantan yang putus di GGO. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ini adalah ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di atas perbukitan. Seperti biasa, kalau saya datang ke sini, yang pertama kita mau ngopi. Yang kedua, ada pembahasan yang ingin saya sampaikan teman-teman. Oke, sekarang kita dirikan dulu flysheet. Habis itu kita ngopi, nyantai-nyantai, lalu kita bahas materi yang akan saya sampaikan hari ini. Dan ikuti terus, sahabat alam. Galak. Ya, sok. Ada penghuni. Sini. Hei, ke dia, buru ke dia, sok. Ayo, coba euy. Dia ninggalin nu bareng, Wak. Kapal di mana gitu? Dua nih deh, duaan. Wow, rombongan teng wajah. Yo. Tuh, jadi di daerah sini mah saking masih alaminya, masih pelosok, banyak penggembala kerbau. Padahal ini di perbukitan tinggi teman-teman, dan di hamparan kebun teh. Ya, ini memang tempat favorit saya itu karena yang pertama selain udaranya sejuk tentunya, di sini tuh masih banyak kearifan lokal seperti barusan ini. Bahkan sebetulnya ini masih banyak juga nanti yang bakalan lewat kalau nggak salah, kayak tukang alas suluhnya, mobil motor keyeup. Keren. Teman-teman, kita sudah selesai mendirikan flysheet dan sekarang waktunya kita meracik kopi sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan.
karena kita butuh tenaga. Namun untuk ngopi kali ini seperti biasa, karena untuk alat-alat kopi ini tuh sering saya bawa ketika lagi ngonten, apalagi ketika camping, karena alat-alat ini benar-benar praktis banget. Selain praktis, kalian juga tentunya bisa menghasilkan ataupun mendapatkan hasil kopi yang maksimal, sama seperti dengan di kafe-kafe teman-teman. Oke, nanti bakalan saya spill untuk alat-alatnya seperti apa. Sekarang kita olah dulu kopinya, kita nyalakan dulu kompornya coy. Nah, sekarang kita panaskan dulu air. Teman-teman, sambil menunggu airnya matang, sekarang kita akan memasukkan kopinya terlebih dahulu. Sebetulnya ini bisa dua pilihan sih, entah itu mau yang sudah siap langsung dimasukkan ke sini, atau mungkin kalian pengen juga yang diolah dulu ataupun di grinder dulu. Itu sih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tapi karena di sini saya sudah memiliki kopi yang satu takaran di sini, ini nggak bakalan nunggu waktu yang begitu lama teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke alat Presso Smart Shoot ini. Habis itu nanti kita tuangkan airnya teman-teman. Nah, seperti ini, simple banget. Habis itu kita tinggal simpan gelas untuk menampung kopinya nanti, dan tinggal tuang air secukupnya coy. Oke, set. Nah, setelah kita tarik ke atas tuasnya seperti ini, tinggal kita tunggu 30 detik. Setelah itu tinggal kita press seperti ini. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hanya hitungan 25-30 detik saja, kalian sudah bisa mendapatkan hasil dari alat Presso Smart Shoot ini dengan kualitas espresso gak kalah dengan di kafe-kafe. Dan kalau sudah seperti ini, tinggal kalian olah ataupun racik sesuai dengan keinginan kalian masing-masing, sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan tentunya buat teman-teman yang ingin alat-alat kopi seperti yang saya gunakan kali ini, alat Presso Smart Shoot ini kalian beli marketplace kesayangan kalian. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi teman-teman. Dan tentunya alat ini sangat worth it banget, bisa dibawa kemana-mana, apalagi pas lagi camping, pas lagi nyantai di alam kayak gini, karena alat ini tuh simple dan praktis banget. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita melanjutkan pembahasan seperti yang tadi di awal saya bilang. Dan sebetulnya ini merupakan requestan ataupun beberapa DM juga di Instagram terkait kasus snake bite yang baru-baru ini terjadi. Ya, kasus gigitan ular welang merah atau Bungarus flaviceps. Dan untuk jenis ular ini mungkin bagi beberapa orang yang awam aneh dengan corak dan bentuknya, apalagi warnanya teman-teman. Karena ular ini sebetulnya tidak ada di sembarang tempat. Jadi ular ini hanya ada di tempat-tempat tertentu. Dan kenapa saya ingin membahas tentang kasus ini, karena di 3 tahun ke belakang saya juga sempat mengalami hal serupa. Ya, saya juga sempat tergigit oleh ular Bungarus flaviceps ini. Dan mungkin nanti juga akan saya paparkan beberapa video dan beberapa foto-foto. Karena untuk sekarang ularnya sudah nggak ada teman-teman. Itu kan di 3 tahun yang lalu. Cuman memang posisinya pada saat itu saya juga mengalami beberapa gejala. Tapi dikarenakan ya saya berhasil melakukan beberapa treatment dan pertolongan pertama pada gigitan ular berbisa yang sering saya lakukan, akhirnya saya tidak masuk ke fase sistemik ataupun lebih ke menuju proses kematian lah teman-teman. Karena kita ketahui bersama sebetulnya untuk jenis ular-ular yang bersifat elapid, mereka ini untuk gigitannya itu tidak cenderung menimbulkan efek seperti jenis-jenis Viperidae. Karena kalau untuk Viper kan biasanya untuk hitungan
hitungan detik saja ketika tergigit mereka langsung menimbulkan gejala. Biasanya seperti bengkak, nyeri dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa jenis ular Elapidae yang ketika menggigit mereka itu justru tidak memberikan efek apapun. Ya paling cuma gatal dan ada beberapa titik bekas taringnya aja, cuma efeknya bisa langsung meninggal dunia dalam hitungan menit teman-teman. Makanya ini ingin saya bahas dan ingin saya kaitkan juga dengan kasus ini yang saat ini terjadi coy. Tapi untuk lebih jelasnya lagi biar teman-teman tahu bahwa memang ini tuh bukan bohongan, bukan rekayasa, saya mau bacakan kronologisnya. Dan saya juga dapat sumber ini dari Yayasan Sioux Indonesia yang sudah jelas, yang sudah tepat juga. Nah ini adalah kronologisnya biar teman-teman simak juga. Jadi untuk kronologis singkatnya ini pada pukul 6 sore lah, korban ini tergigit ular saat memetik mentimun di kebun yang terletak di sebelah pondok kerjanya. Dan ular ini sempat didokumentasikan ataupun sempat dipoto entah oleh korban ataupun teman korban. Lalu pada pukul 6.30 korban sarapan bersama teman-temannya. Itu hari sarapan mah berarti setengah 7 isuk-isuknya Dot. Korban sarapan bersama teman-temannya di mes dan bercerita bahwa dia tergigit ular. Lalu teman-temannya mengatakan ular tersebut sangat berbisa dan menyuruh korban ke Pakses terdekat. Tetapi korban menolak karena saat itu tidak merasakan gejala apapun seperti yang tadi di awal saya bilang. Jadi ketika tergigit oleh ular ini tuh ya tadi jarang ada yang langsung mengalami pembengkakan, nyeri dan lain sebagainya. Nah, makanya korban pun menolak untuk dibawa ke Pakses terdekat. Dan pada pukul 7.40 korban memanggil teman-temannya karena merasakan pusing, mual, pandangan kabur dan tak kuat untuk jalan. Nah ini bisa neurotoksin itu seperti ini teman-teman. Lalu pada pukul 9.14 korban tiba di klinik terdekat dan mendapatkan serum antibisa ular. Kemungkinan bisa antibisa ular ini adalah Biosafe dari Bio Farma yang untuk mengcover 3 jenis ular yang sering saya bahas itu teman-teman. Nah lalu di pukul 10:10 korban dirujuk ke RSUD Puruk Cahu dan pada pukul 15.20 korban dinyatakan meninggal dunia. Ngeri coy, berarti nggak sampai 24 jamnya. Karena yaitu bisa neurotoksin itu sebetulnya di awal itu tidak terlalu cenderung memberikan efek yang terlalu dirasakan oleh tubuh kita teman-teman. Makanya kadang-kadang ada beberapa kasus juga ketika seorang petani ataupun beberapa orang di perkampungan, efeknya itu cuma gatal doang, habis itu ada luka, titik 2 bekas taring, tidak merasakan efek apapun, tapi beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, korban bisa langsung meninggal dunia teman-teman. Karena bisa neurotoksin untuk jenis-jenis ular Elapidae ini tuh sangat kuat sekali. Dan saya juga pengen ngejelasin nih buat teman-teman bahwa posisi Penombungarus flaviceps, nah ternyata mayoritas komponennya adalah neurotoksin yang menyerang sistem saraf korbannya. Dan tidak ada antibisa untuk spesies ini, tetapi antibisa Bungarus candidus yang diproduksi di Thailand dapat bekerja dengan baik. Nah ini salah satu resikonya ya ketika di Indonesia. Jadi anti serum itu belum ada keseluruhan gitu teman-teman. Jadi hanya ada yang untuk mengcover 3 jenis saja yang Biosafe tadi yang dari Bio Farma. Jadi ketika tergigit oleh jenis ular berbisa lainnya, jadi teman-teman Nah, jadi intinya untuk ular jenis satu ini tuh di Indonesia belum tersedia untuk antibisanya, teman-teman. Oke, dan lalu apa yang ingin saya kaitkan juga? Pada 3 tahun yang lalu, saya sempat tergigit juga oleh ular satu ini. Mungkin nanti videonya juga bisa ditayangkan. Cuma pada saat itu, saya itu tergigit kalau tidak salah di bagian jari manis saya. Saya lupa sih entah itu di kanan atau di kiri. Yang jelas pada saat itu posisinya saya tuh ingat pulang camping, posisi badan saya tuh kelelahan karena gadang juga sih ketika di hutannya. Pagi-pagi ngebantuin shading si ular Bungarus flaviceps tersebut.
karena saya kurang konsentrasi, akhirnya saya tergigit di bagian jari manis saya. Dan untungnya teman-teman, gigitannya itu adalah gigitan kering. Tapi sih sebetulnya walaupun gigitan kering, ternyata darahnya tuh keluar. Nanti mungkin bisa ditampilkan gambar-gambarnya. Jadi pada saat itu saya kan keep atau pelihara ular Bungarus Bungarus Flapisep yang size-nya itu udah cukup lumayan gede, dan tenaganya juga gak bisa di handling sendiri sih sebetulnya. Cuman saya tuh ngeyel, saya handling sendiri, ternyata bagian kepalanya ngegigit bagian jari saya, dan pada akhirnya saya tergigit. Pada saat itu pun sama, saya sempat merasakan beberapa gejala, mulai dari mual, pusing, dan lain sebagainya. Cuman saya segera mungkin pada saat itu tergigit, saya berusaha melakukan proses imobilisasi, di mana proses imobilisasi ini adalah yang sudah sering banget saya jelaskan. Ini adalah berfungsi untuk meminimalisir gerakan di anggota tubuh kita. Ya intinya kita jangan banyak bergerakan teman-teman. Saya lakukan proses itu, dan sebetulnya ada beberapa gejala juga, tapi saya doping dengan beberapa asupan makanan, jadi saya nggak terlalu memperhitungkan efek dan lain sebagainya. Alhamdulillah beberapa hari saya sempat drop juga, tapi terselamatkan dari bisa si ular yang sangat mematikan ini teman-teman. Dan mungkin untuk tambahan videonya seperti apa untuk fisik ularnya, bentuk ularnya, kalian bisa simak cuplikan video berikut ini teman-teman. Oke, selamat pagi sahabat alam. Ini adalah konten yang baru pertama kali kita buat setelah beberapa hari saya absen untuk mengupload video teman-teman, dikarenakan yang pertama ada sedikit musibah yang menimpa kepada diri saya. Untuk yang pertama saya ucapkan alhamdulillahirobbil alamin ya teman-teman, saya bersyukur sekali. Jadi sebetulnya ini adalah video yang ingin saya buat untuk lebih memberikan pesan kepada teman-teman yang semuanya, bagi para pecinta ular lah teman-teman, dimanapun dan siapapun tentunya. Nah ternyata pada saat itu posisi memang sudah safety, saya pegang kepala, pegang kepalanya justru sama tangan yang sebelah kiri. Nah ini ya, dipegang kepalanya di bagian sebelah kiri, karena tangan kanan saya itu membantu atau ngelupasin kulit si Bungarus Flapisep ini teman-teman gitu. Jadi pada saat itu saya pegang kepalanya, terus saya bantu ganti kulitnya gitu di ember, secara tidak sengaja gitu teman-teman, karena mungkin saya juga masih kecapean, masih kelelahan habis camping dari hutan. Jadi pada saat itu saya kurang konsentrasinya di sebelah situ lah teman-teman, di sebelah kiri. Nanti ada gambarnya ya di sebelah situ. Jadi itu adalah proses ketika saya tergigit oleh si ular Bungarus Flapisep ini. Dan yang paling luar biasanya teman-teman, karena saya sudah prediksi, karena ular ini jenis elapid, jadi rata-rata untuk jenis ular elapid itu ya sama halnya dengan ulang dan uling. Ini kan ulang gunung atau Bungarus Flapisep. Jadi ternyata memang benar teman-teman, ketika si ular si ular Bungarus Flapisep ini menggigit, efek yang saya rasakan pertamanya adalah memang pusing teman-teman. Wah pada saat itu saya setelah tergigit pun itu teman-teman, saya gak langsung reaksi apa-apa gitu teman-teman, karena memang saya merasanya paling cuman goresan sedikit lah gitu teman-teman. Nah ternyata setelah saya beresin semuanya, diganti kulitnya itu, setelah saya beresin, saya masukin ularnya ke kandang yang ini, karena kandangnya belum saya rapihin. Ternyata si kulit saya ini lukanya ternyata lumayan agak dalam juga sih teman-teman. Jadi darahnya lumayan agak banyak juga keluar, dan dari situlah saya agak sedikit panik juga sih. Saya jujur ya, saya panik. Terus yang pertama, saya harus ngapain langkah saya yang pertama. Nah mungkin ini saya akan sedikit berbagi pengalaman juga kepada teman-teman.
Jadi pada saat itu memang yang saya rasakan gejalanya adalah mual dan pusing, dan itu benar-benar terjadi. Saya muntah teman-teman. Ketika saya pergi ke kamar mandi, disitulah saya muntah, dan setelah itu wah ini udah benar-benar masuk racun ke dalam tubuh saya gitu. Karena ciri-ciri daripada neurotoksin itu ya seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi beberapa cuplikan video dan gambar-gambar si ular Bungarus flapisepnya, plus mungkin nanti buat video lengkapnya ketika saya tergigit dan efek-efeknya seperti apa, biar lebih lengkap lagi kalian bisa simak video pada saat itu di kolom deskripsi. Dan sebetulnya dari kasus ini kita belajar bahwa ketika kita berada dimanapun, kita jangan gegabah untuk menangkap ular, mau itu ular yang berbisa dan tidak berbisa. Karena anggap saja gini aja kesimpulannya, semua ular itu berbisa, ya, semua ular itu berbahaya. Karena apa? Karena beberapa orang kadang-kadang pengen kelihatan gaya, pengen kelihatan bisa gitu, padahal mereka itu belum memiliki skill untuk handling ular dan belum tahu jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Maka dari itu, kesimpulan dari video ini adalah kalian harus berhati-hati dan lebih membekali diri kalian, apalagi yang suka pergi ke alam bebas, apalagi yang suka bekerja di alam-alam bebas, di perkebunan, di perhutanan dan lain sebagainya. Perlengkap lagi pengetahuan kalian terhadap jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia. Oke, dan untuk video kali ini saya sudahi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat lebih detail lagi untuk rincinya seperti apa ketika proses penanganannya, nanti kalian bisa simak di video-video saya yang dulu teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.